Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast Al-Musabihin. Hari ini adalah podcast pertama yang hari ini akan dibawakan sudah kedatangan dari tamu podcast kita, yaitu Kepala Sekolah RA Al-Musabihin, yaitu Umi Kalsum Nasution. Boleh Umi disapa dulu? Kemana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah narasumber kita pada hari ini, yaitu Umi Kalsum Nasution. Saya enaknya manggilnya ini Ibu dengan aja. Ibu. Ya. Oh, Ibu. Jadi Ibu Umi. Oh, Ibu Umi. Ya, Oke, kita mulai dengan menyebut nama Ibu Umi ya. Ibu Umi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Semangat. Gimana dengan keadaan podcast kita pada hari ini, perasaannya Umi? Happy ya, senang sebab inilah pertama kali syuting. Oh, Masya Nah, Allah. saya merasa bahagia sebab diberi kesempatan yang pertama nih untuk diwawancarai. Oke, berarti ini nggak keberatan kalau kita wawancarai. Tetap bilang nggak ada yang keberatan. Oke, pertanyaan pertama nih Mi untuk Umi. Kira-kira RA Al-Musabihin ini udah dikenal sama halayak ramai atau belum sih Mi? Insya Allah sudah. Oh sudah, itu maksudnya terkenalnya itu di sekitaran tasbih saja. Kan ke sekolah kita kan di alamat tasbih. Atau udah sampai kemana-mana gitu Mi? Alhamdulillah, walaupun RA Al-Musabihin letaknya di kompleks Taman Sedia Budi Indah, tetapi murid kita tidak terbatas hanya di sini, tetapi banyak yang sampai ke Johor. Ini banyak TK yang menuju kemari. Tapi alhamdulillah pilihan itu di RA Al-Musabihin juga dari saya mencirim itu yang jelas-jelas udah Deli Serdang itu ada juga yang kemari. Oh, menurut data berarti ya, Mi, kita berbicara data. Oke. Berarti RA Al-Musabihin ini kan orang-orang kan selalu berpikirnya bahwa sekolah ini hanya khusus untuk di kompleks saja. Ternyata tidak ya, Umi. Iya, Ternyata ada yang berpikir seperti itu. Hanya Umi. Jadi ternyata Musabihin ini masuk salah satu RA yang diminati di seluruh Medan inilah gitu ya. Oke. Tentu kan, Mi, setelah kita RA Al-Musabihin dikenal halayak ramai. Kira-kira untuk pelajarannya sendiri itu Umi, apakah RA Al-Musabihin ini sekedar mengajar, ada persiapan Umi di semesternya kayak gitu? Sebelum ke situ, sekolah yang baik mutu tentunya harus punya planning dong, rencana. Nah, begitu juga alhamdulillah di Al-Musabihin ini semakin kemari semakin matang nih perencanaannya, sebab tidak lepas juga dari perhatian yayasan ya. Yayasan itu dari hari ke hari, tahun ke tahun memperbaiki bidang pendidikan saja, bukan hanya di struktur prasarana. Alhamdulillah kalau prasarana kita sudah baik ya, tetapi dalam hal kurikulum pembelajaran juga yayasan memperhatikan hal itu. Oke, jadi inilah tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang pembelajaran semester genap. Yaitu ini kan sudah melalui rapat kerja yang dilaksanakan oleh seluruh unit sebenarnya. Tapi pada sesi kali ini kita bahas untuk RA Al-Musabihin khususnya. Ya Mi? Yes. Oke, udah siap kita akan bahas Umi? Insya Allah siap. Oke, kita akan kulik apa saja sebenarnya yang ada di RA Al-Musabihin ini. Oke, yang pertama Umi, saya penasaran kira-kira RA Al-Musabihin ini apa sih yang bisa kita tonjolkan dari sesi pembelajarannya gitu Umi? Nah, secara umum yang namanya pendidikan di PAUD itu bermain. Ya. Tapi di dalam bermain ada pembelajaran. Jadi ibaratnya pembelajaran di PAUD itu terutama di RA Al-Musabihin lebih menyenangkan karena apa? Moto saya itu bermain sembari belajar, belajar sembari bermain. Dan tidak lepas juga kita terencana tetap semester 1 itu apa, semester ganjil apa temanya, semester genap ada temanya. Nah, yang menonjol itu apa? Saya sudah berkali-kali bertanya atau seperti wawancara kecil dengan wali murid di RA Al-Musabihin ini, selain anaknya juga happy datang kemari, kita menonjolkan uminya yang ramah, yang baik ya. Saya menekankan seorang guru itu kalau sudah rasa sayangnya ada ke anak, akan timbul metode-metode yang lain. Dalam arti kata gini, ketika belajar tuh mentok misalnya, ada guru itu akan berpikir terus untuk kebaikan si anak ini. Nah, apa tadi yang menonjol? Insya Allah untuk hafalan surah-surah pendek, tapi tidak banyak ya. Saya tidak menjual yang hafalan juz 30 no gitu. Tetapi sebatas kemampuan anak.
dan ikro. Nah itu kenapa kita ajarkan, karena sembari dari kecil kan. Iya benar. Kita lah yang menciptakan, menyiapkan anak-anak sedari kecil, akhlaknya, akidahnya, itu dulu. Oke. Saya tertarik dengan pemaparan Umi bahwa sebenarnya untuk usia RA sendiri ini kita tidak perlu memaksakan ya Umi. Iya. Kenapa gitu kita nggak boleh terlalu memaksakan anak di usia RA Umi? Golden age. Heeh. Usia PAUD adalah golden age, di mana mereka itu bergerak, ya, bergerak dan tidak boleh kita paksakan. Ibaratnya begini, naluri aja, natural aja tumbuh geraknya. Ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam pendidikan PAUD. Pertama, apa itu agama dan moral, dan bagaimana juga memperkenalkan agama dan moral itu ada tatanannya. Yang kedua yaitu kognitif, bagaimana berpikir seorang anak. Nah itu bagaimana kita memantik, seorang guru tuh harus pintar memantik anak, bagaimana bertanya, karena kognitif kan berpikir ya ibaratnya. Terus yang ketiga, bagaimana fisik motorik anak, dipancing untuk bergerak. Dan yang keempat ada sosial emosional anak, bahasanya yang kelima, dan seni. Masya Allah. Nah nanti di IKM itu sudah tidak berlaku lagi seni, karena ada 6 aspek itu menjadi 5, sebab seni itu masuk ke dalam semua aspek. Berarti ini saya tangkap ya Umi, berarti untuk pendidik sendiri itu udah dibekali dengan ilmu-ilmu yang Umi sebutkan tadi ya. Insya Allah pendidik kita itu di RA sudah mumpuni, dalam arti kata sudah terlalu banyak guru yang berpengalaman ya, dan adapun guru baru insya Allah sudah linier pendidikan RA ya, pendidikan guru Raudatul Atfal, dan alhamdulillah itu sudah kita miliki. Kalau begitu Umi, kira-kira dari sekolah sendiri itu ada program apa gitu Umi untuk melatih guru-guru gitu supaya ini memang pantas nih guru ini untuk ngajar ini, kira-kira ada nggak itu? Ada. Kita kan alhamdulillah tadilah kembali ke yayasan yang sering memberikan pelatihan-pelatihan ya untuk itu. Nah kita juga memberikan kepada yayasan permohonan untuk sesuai pelatihan-pelatihan itu sesuai dengan linear bidang RA-nya, SD-nya, SMP kan. Jadi alhamdulillah dari situlah guru-guru mendapat lebih menggali lagi ilmu-ilmu yang untuk pendidikan anak usia dini. Berarti kita yakini bahwa sekolah Islam terpadu Al-Musabihin ini sangat mensupport unitnya masing-masing, terkhususnya untuk era Al-Musabihin. Jadi untuk mempersiapkan guru-guru yang memang untuk pantas untuk mengajar dengan target yang kita inginkan, itu memang banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh sekolah sendiri. Makanya kita supportkan yayasan, dan kami mendukungnya. Seorang guru itu ya memang harus, ketika yayasan sudah bertindak seperti ini, kita harus memberikan yang terbaik. Masya Allah, berarti pun guru-guru saat ini bekerja dengan cinta ya Umi. Iya. Oke, berarti untuk selanjutnya Umi, kira-kira program terdekat ini apa sih Umi yang mau dilakukan? Alhamdulillah kemarin setelah workshop ini, semalam itu ada workshop ya? Di masa liburan yayasan memberikan kita workshop 4 hari. Nah setelah itu menjelang masuk semester genap, justru kita raker nih. Banyak sekolah lain yang menganggap itu keren, jujur. Jadi dan mengatakan kepada saya, nah raker ini gunanya apa? Ya itu tadi, harus ada persiapan menuju ke semester genap. Apa itu yang kita kerjakan? Kita susun kembali nih. Walaupun sebelumnya sudah disusun, tapi karena menjelang mendekatin, apa nih langkah terdekat yang harus kita ambil. Nah, untuk mempersiapkan itulah tema yang ada di semester genap kita persiapkan. Contohnya misalnya nanti ada di tema yang semester genap itu ada tanaman, terus tanaman ciptaan Allah, yang kedua yaitu ada kendaraan, yang ketiga ada alam semesta, dan yang terakhir negaraku. Nah, ketika tema nanti kendaraan masuk, insya Allah kita akan naik ke kereta api. Naik kereta api kemana? Tahun lalu sudah ke Binjai, masa ke Binjai terus ya. Nah, insya Allah tahun ini kita menuju ke Kuala Namu. Mudah-mudahan program ini berjalan. Itu fungsi untuk kita buat kegiatan field trip itu apa kira-kira? Targetnya itu ya, benar Bu. Field trip ya? Field trip itu sepertinya main-main aja ya, tetapi dalam field trip itu ternyata kami bisa melihat ketika si anak itu disuruh ngantri ya, di situ kita lihat mana anak yang sudah matang sosial emosionalnya, sudah matang gerakannya itu, fisik motoriknya ya, dia akan sadar, dia akan sabar untuk antri. Ketika nanti misalnya masinis menyuruh antri nih, penjaga tiket penjaga tiket menyuruh antri, dia akan dengan
ikhlas, sabar menunggu antri. Itu sudah kelihatan. Saat field trip yang sebelumnya kami lakukan, kami sudah bisa melihat anak sudah matang belum di sininya gitu. Di sosial emosionalnya, di fisik motoriknya itu banyak. Oh, jadi field trip yang dilakukan ini ternyata itu ada tujuan pembelajaran yang bukan hanya sekedar untuk main-main saja ya, Umi. That's right. Oke, kira-kira itu yang field trip yang pertamanya, Umi. Kalau untuk pembelajaran sehari-hari itu apa, Umi, kira-kira untuk semester genap ini? Semester genap ini kita pertama kan ada tanaman ya, Iya, temanya. tanaman. Tetap pembelajarannya kita akan menyuruh anak bisa jadi membawa jeruk, itu kan tanaman. Iya, Terus nanti sayur-sayuran. Sering guru itu membawa informasikan kepada wali murid, tolong dibawakan ya mama, ini si anak bawa bayam misalnya. Atau juga nanti kegiatan menyiram bunga. Itu bermacam-macam akan seperti itu. Jadi si anak dapat mengenal langsung ini jenis sayuran apa, jenis buah apa, dan langsung menyiram tanaman yang ada di sekitar sekolah ya. Oh, di sekitar sekolah. Dan bisa jadi keliling nih, kita jalan aja. Perlu daun kayaknya. ini, daun mangga, itu akan kita lakukan. Kayaknya perlu nih kita untuk ngurusin tanaman-tanaman di sekitar sekolah. Harus. Kayaknya kan kita ke belakang dulu banyak halaman belakang, tapi ini sudah tidak ada, tapi mudah-mudahan nanti akan diperhatikan lagi. Kayaknya ini perlu masukan ini, Umi. Kebun sendiri kan itu perlu, karena anak-anak kan belajar menanam itu asik. Iya, benar. Karena kan kita tahu kan, Umi, kalau anak RA sendiri ini kalau mendengarkan ceramah aja kan nggak masuk ya, Umi. Anak TK 5 menit aja diam, itu sudah luar biasa. Jadi mereka memang dunianya bergerak gitu. Iya, benar. Justru kalau diam aja kita khawatir, ini anak ada apa? iya. What's the matter with you? Kalau diam aja nih. Iya, gitu. kenapa ya? Ada apa ya? Itu ciri anak cerdas. Saya Cuman memang kita kendalikan dong. Iya dong. Tapi saya tertarik, Umi, jika misalnya ada anak RA gitu, Umi, yang misalnya tiba-tiba diam, kira-kira untuk gurunya sendiri itu melakukan apa ya, Umi? Nah, itulah gunanya seorang guru, memperhatikan. Hari ini dia happy nih, besok misalnya, atau kemarin ya dia happy. Nah hari ini dia kelihatan sedih. Nah itu guru. Disitulah fungsinya guru, bertanya, mendekati, memeluk. Saya sudah merasakan bagaimana seorang guru tuh nggak harus menjas. Ketika anak ditengoknya marah, nih hari ini marah-marah, kita nggak boleh menjas. Kamu kenapa gini? No, jangan lakukan itu. Kita rangkul. Nah itu bukan saya ngomong karena sudah saya lakukan ya. Kalau belum, saya rangkul, saya tanya dulu yang lain, baru dia akan cerita. Itu akan terjadi bagi seorang guru. Seorang anak akan merasa kasih sayang tanpa dibuat-buat oleh seorang guru. Jangan macam-macam sama anak TK loh. Kalau guru itu pura-pura sayang, dia akan merasakan ya. Itu akan dirasakannya, ini bohong sama aku pura-puranya. Tapi kalau kita tulus benar-benar sayang, dia akan senang dalam pelukan kita. Masya Allah, berarti untuk perubahan di semester ganjil dan semester genap itu tentu sudah ada ya, Umi, dari pendekatan mereka. Kira-kira mungkin lebih ini, guru mungkin tadinya yang kurang sedikit mungkin ada masalah atau tapi intinya sama ya. Semester ganjil dengan semester genap itu sama, cuman karena raker ini sudah kita lakukan, kelihatannya guru pun lebih semangat. Karena lebih mereka sudah tahu ya kedepannya mau ngapain gitu. Dan lebih dituntut juga untuk lebih semangat kan, dan dituntut juga untuk lebih mempersiapkan apa yang lebih dari semester ganjil buat anak ini di semester genap. Oke. Jadi akan banyak kegiatan ya, Umi, di semester genap ini. Insya Allah tetap banyak. Terus untuk sarjana ya, Umi? Kalau TK itu ada RA-nya, itu ada sarjananya juga. Maksudnya wisuda. Oh iya, itu untuk anak kuliah ya. Sebenarnya ada terjadi polemik kan, wisuda kan layaknya SMA mahasiswa. Tetapi sebenarnya kalau saya boleh bercerita sedikit, iya boleh dong, ini tempat Umi untuk bercerita. Kenapa TK itu wisuda? Boleh, Umi, maksudnya dikasih seremonial wisuda ya, bukan itu sebenarnya awalnya khusus untuk santri yang sudah santri TK yang sudah mampu membaca Al-Quran. Untuk itu wisuda yang itu baru boleh di wisuda. Itu awalnya. Sejarahnya kan semakin kemari semakin ngetren saya tengok. Jadi intinya di Musabihin ini mengikuti seremonial saja, tidak wisuda yang pakai begini. Saya hanya pakaian doang, naik ke atas panggung, kita foto bersama dengan mama papanya seperti yang tahun lalu kan. Jadi anak memang memakai baju toga, memegang foto dia, dan
tidak memegang tabung, dan saya tidak ada memindahkan tali tanda dilantik, itu tidak ada. Jadi buat support mereka aja bahwasanya aku sudah mau ke SD nih. Itu bagi yang kelompok B. Dan bagi adik-adik yang kelompok A tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Karena kan mereka masih lanjut ke kelompok B. Oke. Saya tertarik Umi, kira-kira kan semester lalu itu ada outbound ya. Outbound itu apa sih sebenarnya fungsinya? Outbound itu dilakukan kita di semester genap. Untuk RA kelas berapa itu semuanya? Kelompok B. Oh, kelompok Tapi B. tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok A. Kelompok B itu kita lakukan, dan ternyata setelah bertahun-tahun kita melaksanakan kelompok outbound ini, setelah pulang dari kelompok outbound, anak-anak itu lebih akrab dan lebih mandiri. Ternyata mereka di outbound itu kan diajarkan untuk mereka mandiri, ada framework, ada kerja kelompok. Nah, setelah di sekolah mereka itu terasa lebih memiliki sesama teman gitu. Jadi ada rasa haru juga. Benar, ini terjadi kan kalau mau pisah itu ada rasa haru. Makanya outbound itu baik untuk mental anak, saya kira baik. Tapi memang sesuai dengan usia ya outboundnya. Dan malah kalau anak yang berani itu malah berulang-ulang. Ada yang takut sih, lempok, ada yang takut, tapi ada juga yang berulang-ulang. Lucu ya tingkahan. Makanya dunia PAUD ini unik, lucu, tetapi penuh dengan tantangan sebenarnya. Justru sulitnya di PAUD ini ketika gurunya itu yang nggak nerima. Kalau gurunya ikhlas, insya Allah aman. Itu aja saya tekankan. Oke. Itu sudah kita bahas tentang kegiatan semester genap ya Umi. Sekarang saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan orang tua yang mungkin bisa Umi jawab ya. Boleh. Kayak yang pertama Umi itu perihal tentang perbedaan dari kelas A dengan kelas B itu apa sih Umi kira-kira? Jelas dong, kelompok A itu 4 ya, 4 sampai 5 tahun. Usianya ya Umi? Ya, dari usia. Kelompok B 6, 5 sampai 6. Jadi begini, kenapa dibedakannya jelas? Aspek perkembangan anak kelompok A dengan kelompok B itu berbeda. Pelajaran juga beda Umi? Iya, karena aspek perkembangannya itu indikatornya apa? Kelompok A dia mampu meniru, kelompok B sudah mampu menyebutkan misalnya. Jadi memang ada indikator-indikator yang berbeda pencapaiannya di kelompok A dan kelompok B. Apalagi kelompok B itu kan memang dipersiapkan untuk masuk SD ya Umi? Iya, itu bahasanya, tetapi kan lebih kepada ini ya, kelompok B itu usianya sudah memang menuju ke sekolah yang formal, jenjang pendidikan yang lebih formal, yaitu SD. Tapi sebenarnya sudah banyak yang salah kaprah juga sih. Iya, makanya Umi jelaskan di sini perbedaan. Salah kaprahnya ya, walau alam lah, kembali ke orang tua masing-masing sih sebenarnya. Ujungnya kembali ke orang tua gitu. Ini saya juga tertarik dengan pertanyaan ini Umi. Kira-kira untuk orang guru dan hubungan guru dan orang tua itu gimana Umi ya? Sejauh ini alhamdulillah secara umum ya, secara menyeluruh bagus. Baik saya lihat, terutama saya yang pribadi ke wali murid, insya Allah masih bagus. Alhamdulillah bagus, seterusnya mudah-mudahan. Tetapi tetap ada riak lah, saya rasa. Ada riak-riak yang salah persepsi. Iya, benar. Tetap ada salah miscommunication antara orang tua dengan guru tuh selalu ada setiap tahun. Tetapi insya Allah kita bisa atasi. Sekolah juga ikut andil Umi kalau mengatasi masalah. Sekolah juga harus andil, sebab kan ini nama baik ya gitu. Tapi yang pasti kita tidak membuka celah untuk itu ya. Tetap harus ada, kalau ada miscommunication tetap kita selesaikan secepatnya supaya jangan ada mispersepsi juga, salah persepsi ya. Nah, ini juga menarik Umi, kira-kira ya Umi, untuk persenan, kita bicara data persenan ya Umi. Untuk tanggung jawab antara guru dan orang tua itu apakah di anak-anak itu juga perlu bantuan orang tua Umi? Atau hanya guru saja yang untuk mengurus anak-anak? Sebenarnya begini, kerjasama antara orang tua. Bahwasanya sekolah itu hanya berapa jam? Cuman berapa ya? Kelas 3 jam. Iya, benar. Di rumah adalah madrasah terbaik. Iya. Rumah itu adalah madrasah terbaik buat anak-anak. Apalagi mamanya soleha, Masya Allah. Jadi enak gitu ngomong kan dengan wali muridnya, gurunya juga komunikasinya enak. Jadi intinya bukan guru mau melepas tanggung jawab. Iya benar, itu yang harus dipahami. Orang tua juga harus paham lebih banyak kepada orang tua ini si anak. Jadi ketika di rumah
anak selalu dibiarin ya, tidak diberikan disiplin. Boleh didisiplinin tapi orang tua harus paham. Makanya orang tua sekarang harus belajar nih, sebelum menikah harus belajar dulu bagaimana Harus belajar mendidik dulu anak ya. kan. Karena contoh ya uswatun hasanah yang sebenarnya itu di rumah mama Mama, sama ayahnya. ayah dia, Jadi dua ayah orang tua. juga sama harus kerjasama. Jadi guru itu sekedar sebenarnya fasilitator. Iya, benar. Guru itu fasilitator. Jangan sikit-sikit salahkan guru. Dan saya nggak menyalahkan orang tua ya, Iya. cuman inilah pembelajaran yang terpenting. Orang tua harus paham bahwasanya anak itu meniru orang tuanya. Kalau guru memang selama TK, selama usia dini itu mereka selalu memang kata Umi nggak begitu mah, kata Umi nggak begitu ya, selalu guru ya. Makanya diperlukan seorang pendidik yang baik ya, Iya. yang amanah karena ini amanah dari Allah untuk menitipkan, orang tua menitipkan anak ke sekolah kita. Masya Jadi Allah. intinya kita sadarlah kita ini semua titipan dan kita juga mengemban amanah gitu. Tentu pasti ada pelatihan untuk orang tua juga ya Umi. Parenting ya? Harusnya, parenting kita ada. Sering mengadakan itulah parenting. sayangnya kita selalu welcome untuk parenting, tetapi orang tua selalu kesibukannya banyak. Kita Iya, berpikir positif saja. Oke. Orang tua tuh banyak kerjaannya. Ya harapannya mungkin kita akan menyediakan media untuk kita bisa langsung juga melalui berkomunikasi. podcast ini Oke, kan segera ya. live loh. Boleh Jadi, bertanya langsung gitu ya orang Umi. tua boleh bertanya langsung. Bisa jadi juga orang tua yang punya misalnya dokter nih, orang tua murid kita ada yang Iya. dokter misalnya. Suatu hari dipanggil untuk gizi di Seru podcast ini. ini. Nah, Iya. audiensnya siapa? Seluruh kan bisa mendengar Iya, gitu. Itu bentuk kerjasama yang baik antara sekolah dan wali murid. Iya, berarti kita juga punya media ya Umi Iya, untuk orang tua. alhamdulillah juga kan sekolah kita sudah punya podcast. Dan It's the perdana. best, gitu. Dan ini narasumber pertamanya ya Umi. I am the first time. Oke, langsung kembali lagi kita Umi. Oke. Kira-kira untuk RA sendiri ada punya kegiatan rutin seperti misalnya untuk sholatnya Alhamdulillah atau seminggu itu kita di semester ganjil beda ya. Semester ganjil anak kan baru memulai nih. Iya. Dia semester ganjil hanya sekali dalam seminggu. sholat itu Mi, sholat Iya, duha ya? sholat duha ke masjid. Oh. Terus nanti di semester bulan ketiga bertambah 2 kali gitu. Nah, berwudhu juga caranya kita belum pakai air. Oh. Masih secara ini diajarkan cuci tangan sambil baca bismillah. Kalau pakai Juga air dengan gimana? lagu lah. Cuci tangan ya tadi. Nah, semester genap ini sudah harus memakai air. Oh. Sudah langsung. Iya, Dan ada perubahan alhamdulillah ya. kebetulan masjid kita juga di sebelah kan welcome juga dengan anak-anak. Nah, jadi ada 3 kali seminggu nanti anak-anak akan sholat duha ke masjid. Masya Allah. Dan itu sudah sebelum sholat langsung berwudu dulu dengan air yang sudah disediakan keran-keran yang banyak itu di masjid, langsung berwudu dengan air dan sholat duha. Masya Allah. Jadi era Al-Musabin ini sudah merutinkan untuk sholat duha berjamaah untuk anak-anaknya. Jadi Insya sangat bagus ya Umi. Insya Allah bagus. Oke. Kalau untuk ekskul sendiri Umi, ada mungkin yang belum tahu Umi, kalau orang tua yang ingin masuk ya. Menari itu kan bagus untuk perkembangan motorik anak ya, fisik anak ini. Kadang anak yang malu jadi percaya diri juga itu untuk sosialnya. Iya, Terus benar. ada juga belajar menyanyi karena kita menyediakan guru yang insya Allah memang sesuai. Iya. Guru tari yang memang orang seni tari dan guru menyanyi yang memang pinter dia. Dan ingat guru-guru kami ini ekskul ini yang memang sayang sama anak-anak. Iya. Sabar, sudah sangat teruji. Guru musik kita itu ada namanya Abi Elis dan guru tari Umi Bella. Nah, mereka itu luar biasa sabarnya ke anak-anak, bener. Memang orang yang kerja di era Al-Musabin ini memang syaratnya harus sabar. Iya udah harus dong, semua guru bukan di Al-Musabi aja. Iya. Harus semua guru ini jadi fasilitator yang baik, yang sabar. Umi Imai yang paling lama nih, Umi Imai 2004, Umi Evi 2006, Umi Yati 2006, nah Umi Talita dan Umi Nindi yang 2022. Cuman nggak kita ragukan lagi ya. Insya Allah mereka sudah belajar dari senior-seniornya. Oke, keren sekali. Berarti ada ekskul juga era Al-Musabihin dan ada kegiatan rutin renang ya. Renang juga ada, tapi kita belum rutin ya, cuman sebulan tuh bisa 2 bulan sekali gitu. Cuman saya lihat happy ya anak-anak kalau renang. Pasti dong kalau udah berenang. Dan ini tadi alhamdulillahnya kita nggak jauh-jauh kalau berenang kan di komplek ini kan
ada kolam renang tersedia. Mau main bola juga, kita kan sering pernah juga ke lapangan bolanya untuk permainan di luar. Ada lapangan golf yang belum kita. Anak-anak main golf ya. Ada megang stick kan. Iya. Kalau ke masjid alhamdulillah. Nah, inilah dia salah satu memang daya tarik wali murid kenapa mendaftar ke ke Era Musabihin. Sebab lingkungannya yang memang baik, komplek yang memang baik, Lingkungan dominan aman, Islam keamanan. ya, lebih banyak yang Islam, terus tidak macet gitu alasan orang tua. Iya benar. Itu dia. Tuh ya. Oh, sekarang kita kan sudah masuk ke PPDB ya Umi. Kira-kira Umi ada nggak yang mau disampaikan sehingga orang tua yang misalnya di luar yang belum masuk bergabung ke kita gitu, supaya jadi daya tariknya tersendiri untuk kita? Ada kira-kira Umi closing statement? Oke. Iya. Baik, buat ayah bunda yang di luar sana nih yang belum kenal dengan Era Musabihin, welcome to Era Musabihin. Tanya-tanya dulu, lihatlah, inilah kami, profil Era Musabihin, guru-gurunya dan kepala sekolahnya. Insya Allah ayah bunda menitipkan anak-anak ayah bunda ke kami, mudah-mudahan akan kami tanamkan nilai-nilai akidah, akhlak yang akhlakul karimah sesuai dengan visi dan misi Era Musabihin. Mendidik dengan cinta. Yes, learning is fun. Mendidik dengan Say cinta. everything with love, itu yang menjadi tema saya. Iya. Kalau kata seorang guru mah selalu bertindak dan berbuat dengan cinta, dengan hati, insya Allah semua akan senang. Iya, Masya Allah, seru sekali ya pembahasan kita tentang pembelajaran di semester genap tahun 2023, tahun 2024. Iya, enggak. Iya. Oke, semoga ya Umi apa yang sudah kita rapatkan dan kita sepakati itu bisa berjalan semaksimal mungkin ya Umi, walaupun banyak sekali nanti akan ada hambatan. Tidak mungkinlah yang kita atur itu semua berjalan lancar. Tapi setidaknya pasti kepala sekolah ataupun guru-guru yang lainnya itu punya cara untuk mengatasi semua itu ya Umi. Oke. Untuk PPDB sendiri kita sudah membuka dan semoga orang-orang yang ingin bergabung ke kita itu bisa merasakan cinta yang sudah kita sampaikan di sini ya Umi, bahwa kita tidak ada paksaan untuk pelajaran anak sendiri ya Umi. Oke. Mungkin ini dulu ya Umi yang bisa kita bahas pada hari ini. Mungkin akan ada pertemuan selanjutnya di podcast ini. Jangan bosan ya Umi. Oke. Sekian dari kami, dari podcast Al Musabihin. Mungkin lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Salam cinta, mendidik dengan cinta. Love is Say everything with love. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.